teman-teman. Selamat pagi, selamat siang, selamat sore, dan juga selamat malam. Teman-teman, saya menyapa teman-teman semua dengan selamat pagi, siang, sore, dan juga malam, karena saya tahu bahwa pastinya teman-teman menonton video saya tidak hanya di pagi hari atau malam hari. Mungkin ada yang menonton di waktu siang dan juga sore. Teman-teman, di video kali ini, saya Claudia Miranda, mahasiswi Sekolah Tinggi Pastoral Atmareksa Inde, semester 4E, akan menjelaskan materi tentang peralatan liturgi dalam gereja Katolik. Nah, teman-teman, sebelum kita mengenal dan mendalami peralatan liturgi dalam gereja Katolik, kita harus terlebih dahulu tahu tentang apa sih alat liturgi itu. Alat-alat liturgi merupakan barang-barang atau peralatan yang biasa digunakan dalam perayaan misa atau ekaristi. Alat-alat liturgi tidak hanya dimaksudkan untuk memperlancar dan memungkinkan terselenggaranya suatu perayaan liturgi, tetapi juga termasuk bentuk ungkapan simbolisasi liturgi. Nah, alat-alat liturgi sebagai bentuk ungkapan simbolisasi liturgi mengungkapkan misteri perjumpaan antara Allah dan juga umat beriman melalui Kristus dengan caranya masing-masing. Untuk itu, yuk mari kita bahas bersama satu persatu. Nah, yang pertama adalah piala. Piala biasa disebut juga dengan kaliks atau cawan. Piala adalah cawan yang menjadi tempat anggur untuk dikonsekrasikan, di mana sesudah konsekrasi menjadi tempat untuk darah Mahasuci Kristus. Nah, teman-teman, melihat fungsinya, maka piala ini harus dibuat dari logam mulia. Piala sendiri melambangkan cawan yang dipergunakan Tuhan kita pada perjamuan malam terakhir, di mana Ia untuk pertama kalinya mempersembahkan darahnya. Nah, teman-teman, alat yang kedua adalah purificatorium. Purificatorium itu berasal dari bahasa Latin purificatorium, yaitu sehelai kain lenan. Nah, kain lenan ini berwarna putih, berbentuk segi empat untuk membersihkan piala, sibori, dan patena. Sesudah dipergunakan, purificatorium dilipat 3, memanjang, lalu diletakkan di atas piala. Nah, alat yang ketiga adalah patena. Patena berasal dari bahasa Latin yang artinya adalah piring. Patena yang sekarang berbentuk bundar, datar, dan dirancang untuk roti pemimpin perayaan ekaristi. Aslinya teman-teman, sungguh sebuah piring. Nah, dengan munculnya roti-roti kecil yang dibuat khusus untuk umat yang biasanya disimpan dalam sibori. Fungsi dari patena sendiri adalah sebagai piring. Nah, teman-teman, patena ini hendaknya dibuat serasi dengan pialanya dari bahan yang sama dengan piala, yaitu dari emas atau setidak-tidaknya disepu emas. Nah, patena ini
diletakkan di atas purifikatorium. Nah, alat yang keempat adalah pala. Pala berasal dari bahasa Latin pala corporalis yang berarti kain untuk tubuh Tuhan. Nah, pala ini adalah kain lenan yang putih, yang keras dan kaku seperti papan, berbentuk bujur sangkar dan dipergunakan untuk menutup piala. Nah, teman-teman, pala melambangkan batu makam yang digulingkan para prajurit Romawi untuk menutup pintu masuk ke makam Yesus. Pala diletakkan di atas paten. Alat yang kelima adalah corporale. Corporale adalah sehelai kain lenan putih berbentuk bujur sangkar dengan gambar salib kecil di tengahnya. Seringkali pinggiran corporale dihiasi dengan renda yang begitu indah. Dalam perayaan Ekaristi, imam membentangkan corporale di atas altar sebagai alas untuk bejana-bejana suci roti dan anggur. Setelah selesai dipergunakan, corporale dilipat menjadi 3 memanjang, lalu dilipat menjadi 3 lagi dari samping dan ditempatkan di atas pala. Yang keenam adalah cibori. Cibori berasal dari bahasa Latin ciborium yang berarti piala dari logam. Nah, cibori ini adalah bejana serupa piala, tetapi dengan tutup di atasnya. Cibori adalah wadah untuk roti-roti kecil yang akan dibagikan dalam komuni kepada umat beriman. Cibori dibuat dari logam mulia, bagian dalamnya biasa dibuat dari emas atau disepuk emas. Yang ketujuh adalah pyxis. Pyxis berasal dari bahasa Latin yaitu pix, yang berarti kotak. Pyxis ini adalah sebuah wadah kecil yang berbentuk bundar dengan engsel penutup serupa wadah jam kuno. Pyxis biasanya dibuat dari emas. Pyxis dipergunakan untuk menyimpan sakramen Maha Kudus yang akan dihantarkan kepada mereka yang sakit atau yang akan ditahtakan dalam kebaktian kepada sakramen Maha Kudus. Yang kedelapan adalah monstrans. Monstrans berasal dari bahasa Latin monstrans atau monstrare, yang berarti mempertontonkan. Monstrans adalah bejana suci tempat sakramen Maha Kudus ditahtakan atau dibawa dalam sebuah prosesi. Yang kesembilan adalah ampul. Ampul adalah 2 bejana yang dibuat dari kaca atau logam. Bentuknya seperti buyung kecil dengan tutup di atasnya. Ampul adalah bejana-bejana dari mana imam atau diakon menuangkan air dan anggur ke dalam piala. Selalu ada 2 ampul di atas meja kredens dalam setiap misa. Yang ke-10 adalah lavabo. Lavabo berasal dari bahasa Latin lavare, yang berarti membasuh. Nah, lavabo adalah bejana berbentuk seperti buyung kecil atau dapat juga berupa mangkuk, tempat menampung air bersih yang dipergunakan imam untuk membasuh tangan sesudah persiapan persembahan. Sebuah lap yang biasanya menyertai lavabo untuk dipergunakan mengeringkan tangan imam. Yang ke-11 adalah turibulum. Turibulum disebut juga pedupaan atau wiruk. Berasal dari bahasa Latin turis yang berarti dupa. Adalah bejana di mana dupa dibakar untuk pendupaan liturgis. Nah, teman-teman, turibulum terdiri dari suatu badan yang terbuat dari logam dengan tutup terpisah yang menudungi suatu wadah untuk arang dan juga dupa.
turibulum ini dibawa dan diayun-ayunkan dengan 3 rantai yang dipasang pada badannya. Sementara rantai keempat digunakan untuk menggerak-gerakkan tutupnya. Nah, teman-teman, pada turibulum dipasang bara api, lalu di atasnya ditaburkan serbuk dupa, sehingga asap dupa membumbung dan menyebarkan bau harum. Dupa sendiri adalah harum-haruman yang dibakar pada kesempatan-kesempatan istimewa, seperti pada misa yang meriah dan pujian kepada sakramen Maha Kudus. Yang ke-12 adalah navikula. Navikula disebut juga wadah dupa, adalah bejana tempat menyimpan serbuk dupa. Dupa adalah getah yang harum dan rempah-rempah yang diambil dari tanaman. Biasanya dibakar dengan campuran tambahan guna menjadikan asapnya lebih tebal dan aromanya lebih harum. Asap dupa yang dibakar naik ke atas melambangkan naiknya doa-doa umat beriman kepada Tuhan. Yang ke-13 adalah aspergillum. Aspergillum berasal dari bahasa Latin aspergere yang berarti mereciki. Aspergillum adalah sebatang tongkat pendek, di ujungnya terdapat sebuah bola logam yang berlubang-lubang. Dipergunakan untuk merecikan air suci pada orang atau benda. Dalam asperges dan pemberkatan. Nah, teman-teman, bejana air suci adalah wadah yang dipergunakan untuk menampung air suci. Ke dalamnya aspergillum dicelupkan. Teman-teman, maaf jika video penjelasan saya kurang sempurna, karena yang sempurna hanyalah kita yang dulu pernah bersama. Hidup sendiri tanpa kekasih. Cukup sekian dan terima kasih. Salam sehat, Tuhan Yesus memberkati. Sampai jumpa.